Bapak dan Ibu guru, serta staf tata usaha yang sempat hadir pada hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat di aula lantai 3 gedung B dalam rangka mengikuti acara sosialisasi perencanaan berbasis data yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sebelum kita mulai acara ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Agar acara kita pada hari ini lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Andika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, akan lebih baik kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan lancar, dimudahkan Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha ya Allah min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa barakati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma jam'al hazal marhumah wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan masumah. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil alaina kulli asir bijahin basirun nadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi tentang perencanaan berbasis data yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dana Haja Purwiyasuti Kusumastili MM. Kepada Ibu kami persilakan. Kok berlari semua? Terus yang ngawatin saya siapa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kemarin untuk yang mengajar di kelas 10 itu sudah melaksanakan kegiatan atau pelatihan bagaimana cara menerjemahkan CP, kemudian ATP, kemudian TP, ya, kemudian sampai ke modul ajar. Jadi salah satu materi yang ada di PSP itu adalah perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini kemarin hari tanggal 12 kalau nggak salah ya, saya berangkat ke Jakarta bersama dengan Kepala Sekolah SMA Sumsel, Kepala Sekolah SMA Sumsel Pak Iswan. Jadi di sana kami belajar bagaimana caranya merencanakan atau menerjemahkan atau mengidentifikasikan rapot pendidikan. Rapot pendidikan kita itu sudah lama, sekitaran bulan Maret ya, diberikan hasil dari asesmen nasional
Nah itu saya dan teman-teman kepala sekolah lainnya dari sekolah lain itu mendapatkan kemudian ditaruh saja. Cuma dilihat, oh kita nilainya di atas rata-rata kemampuan minimum, berarti nilai kita udah bagus, seperti itu melihatnya. Teman-teman juga setelah mendapatkan rapot, ya udah dilihat, diletakkan begitu saja, tidak ada tindak lanjutnya. Ternyata rapot pendidikan itu harus diidentifikasi, kemudian refleksi, kemudian pembenahan di situ. Ya. Setelah itu pada saat di sana, jadi kami disuruh mengerjakan latihan, mengisi tabel, mencari masalah, kemudian dicari prioritasnya apa, kemudian ditindaklanjuti. Ya, yang kurang-kurang di rapat pendidikan kita itu apa? Setelah itu dicari kegiatannya untuk memperbaikinya, kemudian memasukkan program, dan akhirnya masuk ke RKAS. Makanya saya minta bendahara-bendahara untuk hadir di sini. Hanya saja Bu Siti Rohma lagi pelatihan ke Jogja sekarang ini, ya, karena dia salah satu guru pendamping guru penggerak. Jadi sekarang ini lagi rame-ramenya ini pelatihan-pelatihan untuk semua materi mengenai kurikulum merdeka. Hanya saja yang untuk mendapatkan PBD ini itu kebanyakan adalah sekolah penggerak, termasuk kita. Jadi di sini kita mendapatkan duluan, dan sebenarnya untuk sekolah penggerak semua dapat PBD ini, perencanaan berbasis data. Tetapi untuk kemarin pada saat pergi ke Jakarta itu BIMTEK, ternyata kita yang mendapatkan duluan info yang terbaru mengenai PBD selain SMA Sumsel. Ada Pak Parmin dan ada pengawas juga Pak Samsul Rizal. Nah, oleh sebab itulah saya berpikir sayang kalau ini nggak kita diskusikan, kalau tidak saya teruskan ke warga SMA Negeri 17, karena kita salah satu sekolah penggerak di mana itu ada perubahan visi dan perubahan misi, dan itu harus ada Bapak Ibu guru semua yang ada di sini. Kita diskusikan misi apa yang akan kita tambahkan di misi kita yang sudah ada. Tuh, bagaimana cara mengisi misi itu? Kita rencanakan dulu berdasarkan rapot pendidikan yang kita dapatkan. Kalau dulu namanya rapot mutu ya, rapot mutu dulu namanya. Yang punya biasanya wakil kurikulum rapot mutu itu. Tetapi sekarang enggak, saya maunya semua tahu rapot kita seperti apa. Rapot pendidikan kita, bukan rapot mutu lagi, tapi rapot pendidikan, di mana di dalamnya itu juga terdapat 8 standar nasional pendidikan, ya, tercakup di dalamnya. Tetapi disingkat menjadi 5 domain di situ, yang rasionalisasinya nanti akan ditayangkan oleh Bu Linda. Sebenarnya waktu kami belajar di Jakarta itu sempet bagaimana ya caranya menerjemahkan ini, itu loh. Ada sekolah-sekolah yang di situ kan ada warnanya ya, warna merahnya banyak gitu. Artinya yang merah itu harus diperbaiki semua, ya, harus diperbaiki. Kalau misalnya di rapat pendidikan nilai A, asesmen nasional anak yang mengikuti AN itu, kalau dia ngisinya salah, nilai dia kecil, yang tetap disalahkan itu bukan siswanya, bukan siswanya yang disalahkan, tetapi gurunya yang disalahkan. Mengidentifikasi masalah, refleksi,
kemudian pembenahan. Terus, nah, ini prosesnya Bapak Ibu. Langkah yang pertama, analisislah rapot pendidikan, profil pendidikan. Kemudian langkah yang kedua, analisis akar masalah. Kemudian perumusan program dan kegiatan. Langkah yang keempat, memasukkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Langkah yang kelima, pelaksanaan kegiatan. Langkah yang keenam, monitoring dan evaluasi. Semuanya ini dimasukkan ke dalam RKJM, perencanaan jangka menengah, kemudian perencanaan tahunan, dan masuk ke dalam RKAS. Ini alurnya Bapak Ibu. Apa yang mau kita lakukan? Lanjut. Halaman 45 ya. Nah, apa saja yang ada di rapat pendidikan? Ada 5 menu prioritas dari pendidikan dasar dan menengah. A1 yaitu kemampuan literasi, bahwa di situ literasi dan numerasi adalah fondasi kemampuan belajar. Kemampuan literasi dan numerasi meningkatkan daya saing di era berbasis teknologi dan digital, terutama di kancah internasional, mampu menyaring informasi yang valid dengan hoax yang beredar. Itu sama dengan kemampuan numerasi. Jadi ada A1, A2, A3, D4 dan D5 yang perlu diperbaiki. Kalau yang melibatkan guru ini termasuk ke dalam proses nantinya. Nah, ayo kita sama-sama membuat ini, ya. Permasalahan tadi ada di mana saja? Cobain dibuat, kita sama-sama buat langsung, ya. Dari yang merah-merah tadi Bapak Ibu, kita sama-sama buat. A1 berapa? Kan permasalahan kita karena di level 1 ya, di A.1, A.2. Iya, boleh. Nanti di-share sama Pak Aris ya raportnya. Boleh Bapak Ibu lihat. Raport pendidikan kita. Itu yang dicari di level 1-nya dulu ya. Level 1 itu di A1, A2 atau A3 gitu ya. Oke Bapak Ibu, di mana itu? Yang pertama dulu, yang paling atas, di kemampuan literasi. Yang perlu kita perbaiki, indikator raport yang bermasalah. Di A1 tadi ya, kita tulis dulu A1. Masukkan di tabel. A1, kemampuan literasi. Apalagi Bapak Ibu? Baca rapor. A2 ya. A2 kan? Kemampuan numerasi. C2.
C2 ya Bu Endang. Proporsi GTK penggerak. Yang ininya dulu. Yang level 1 dulu. Apalagi D2 ya. Di D ada nggak? D nggak ada. D3 ada nggak? D3, D1, D2, D3 ada nggak? Kita masukin yang kuning Bu. Yang kuning kita masukin juga. Jadi yang kita masukin merah dan kuning. D2 ya, D2 refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. D32. Iya, nggak apa-apa. D berapa lagi? Di D? D32. Ada lagi nggak? D3 kepemimpinan instruksional. Kurang itu. Kemudian ada lagi D. Yang D? D4. Oh D10. Oh itu udah level 2, itu masuk ke, oh ya D10, iklim inklusivitas. Level 1 Bu ya yang dilihat, nanti baru di tabel yang kedua itu baru level 2 yang dilihat. Iklim inklusivitas, ada lagi? E2 ya. Nanti kita lihat nilai yang paling kecil apa. E2 dan E3 masukkan. Yang mau kita perbaiki. Semuanya akhirnya nanti di bendahara muaranya. Bablas. Iya ya. Nah, bikin lagi. Ada lagi nggak? Sudah sampai? Sudah ya? Nggak ada lagi ya? Nah, ya, ya. Kemudian kita lihat prioritasnya Bapak Ibu, menu prioritas. Iya. Menu prioritasnya di antara semua yang dituliskan tadi. Di antara semua yang dituliskan tadi, mana yang duluan kita perbaiki? Kita sepakat, mana duluan yang kita perbaiki? D10.2. Oke, kita sudah dapat akar masalahnya. Kenapa nilai mereka kecil? Berikutnya, kita cari program. Kita ambil tadi yang output, proses, dan input. Kita masukkan ke dalam akar masalah di tabel berikutnya ini ya. Nah, kita cari program dan kegiatannya. Program dan kegiatannya.
sudah ada pilihan-pilihan alternatif kegiatan yang akan kita laksanakan. Saya mengambilnya untuk pembenahan itu di pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah. Itu kegiatannya. Kemudian ditambah lagi penguatan pembelajaran literasi dengan menggunakan modul literasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Itu yang mau kita ambil kegiatannya. Kemudian selanjutnya kegiatan membaca dan mendiskusikan beragam buku dari berbagai sumber dan genre secara rutin oleh guru dan siswa. Kemudian karena kita punya kegiatan lain di sekolah yang merupakan kearifan lokal khusus di SMA 17, ini sekolah lain nggak masuk ini, khusus untuk 17, itu adalah kegiatan budaya gemar membaca dan menulis. Makanya saya merahkan karena kita punya kekhasan sendiri. Itu alternatif kegiatan yang mau kita lakukan. Nah, di sini kegiatan-kegiatan ini akan kita laksanakan. Mungkin nanti pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini nanti akan ada IHT-nya. Bagaimana sih caranya untuk memanfaatkannya? Kemudian penguatan pembelajaran literasi dengan menggunakan modul literasi ini nggak perlu IHT, ya nggak? Cukup di kelas belajar membaca, anak disuruh membaca sebelum kita belajar. Kemudian kegiatan membaca dan mendiskusikan beragam buku dari berbagai sumber. Ini nanti berupa diskusi, ya nggak Bapak Ibu? Itu bisa kita laksanakan tanpa mengeluarkan biaya. Jadi di sini saya mengambil alternatif, ada yang menggunakan biaya, ada yang tidak menggunakan biaya. Tuh Pak Riz. Ya, untuk A13 dilanjutkan dengan A22. A22 di sini ditambahin A22-nya. Pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagi pengetahuan dan diskusi terkait numerasi. Berarti mungkin di sini kan ini kan berhubungan dengan bilangan ya, numerasi ini bisa saja dilakukan IHT. Apa gitu loh? Apa sih yang supaya guru-guru lebih meningkatkan kompetensinya gitu loh untuk menghadapi apa? Pembelajaran yang melibatkan angka seperti itu. Kemudian pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini sama dengan yang tadi yang awal dengan melaksanakan IHT. Ini program-program yang kita ambil untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kompetensi gurunya. Gitu loh. Nah, alternatif pilihan kegiatan ini itu sudah ditentukan oleh Kemdikbud, Bapak Ibu. Jadi di tim PKP itu ada indikator-indikatornya yang bisa diambil. Nah, ini saya karena kita sama pikirannya bahwa yang mau kita perbaiki adalah di A1, A2, kemudian ada di D, kemudian juga ada di D10 titik berapa tadi? Ya, D10 ya. Di sini tadi. Di mana tadi? Di D10.2 ini. Ya. Kita lihat lagi.
di sini. Yang lain yang perlu kita intervensi adalah di D10.2 layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa. Alternatif kegiatannya, karena di situ tidak ada alternatif dari Kemdikbud untuk D10.2, maka ayo kita sama-sama diskusi kira-kira apa yang mau kita lakukan di sini. Di sini meningkatkan, saya ngambil sendiri Bapak Ibu, saya menuliskan sendiri, meningkatkan kompetensi guru untuk pelayanan murid cerdas istimewa melalui forum sekolah inklusif. Nah kalau misalnya kita sendiri ya yang punya SKS ya, kita sendiri yang punya SKS, berarti kita melaksanakan IHT di sini untuk meningkatkan kompetensi gurunya untuk layanan cerdas istimewa. Kira-kira apa lagi Pak Riz yang mau kita ambil di sini untuk alternatif pilihan? Kalau ada Bapak Ibu guru bisa usul, apa yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kompetensi gurunya? Nanti dituliskan di sini. Ada yang mau usul khusus untuk yang cerdas istimewa? Gini, menurut saya ini kan poinnya di 10.2 tentang inklusif ya. Kalau dulu ada sekolah yang dibentuk pemerintah itu sekolah inklusif, karena di situ diminta atau diwajibkan sekolah tersebut membuat suatu kondisi ataupun membuat pelayanan bila mana di dalamnya ada anak yang berbeda dalam arti bisa cerdas istimewa, bisa bakat istimewa, bisa juga berkebutuhan khusus, misalnya memiliki kekurangan atau disabilitas. Itu kalau dulu. Nah, di poin-poin ini mungkin masih dimasukkan salah satu pagu, karena untuk anak cerdas dan bakat istimewa ini sudah tidak ada lagi sekolah Axel, artinya harus semuanya diinikan ke sekolah-sekolah reguler. Sedangkan untuk yang berkebutuhan khusus disabilitas itu semuanya dilimpahkan ke sekolah ketunaan. Nah, poinnya adalah layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa. Mungkin bisa ditambahkan, selain kita sudah menyelenggarakan program SKS yang memungkinkan siswa itu 2 tahun selesai, itu kan artinya 2 tahun selesai itu bisa mengakomodir anak yang cerdas, yang cepat selesai. Jadi bisa kita masukkan yang SKS di situ. Kalau untuk gurunya, kompetensi guru dalam memberikan pelayanan kepada siswa dan anak yang memiliki kecerdasan istimewa itu melalui forum-forum. Kalau kemarin kita pandemi itu webinar, kalau sekarang sudah tidak lagi pandemi, bisa dalam bentuk forum diklat, mengikuti forum atau diklat peningkatan kemampuan kompetensi guru. Salah satunya kemarin yang diikuti oleh rombongan Bu Rahmi dengan sebetulnya ikuti menggunakan Canva. Kemudian Pak Erhan ikut yang matematik itu kan bisa. Kemudian yang soal-soal itu kan peningkatan kemampuan guru untuk melayani siswa yang cerdas. Jadi selain memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa ikut menyalurkan kecerdasannya itu melalui cepat selesai SKS, bisa juga melalui lomba-lomba sains. Nah, itu lomba-lomba sains itu KSN misalnya, itu kan untuk anak-anak yang cerdas. Jadi mengikuti lomba-lomba sains, bisa juga lomba-lomba yang menuntut bakat istimewa. Kalau bakat berarti mengikuti FLS 2N Pak Erhan ya,
Yang bakat ini kan banyak berkaitan dengan skill anak dalam keterampilan tertentu. Jadi dalam bidang sains untuk kecerdasannya, dalam bidang bakat lomba bakat misalnya mengikuti lomba-lomba FLSPN, mengikuti BGP seperti yang Ibu ini kan kemarin, anak kita banyak di situ. Artinya kita punya bakat dalam bidang komunikasi. Kalau di BGP kan komunikasi. Kemudian anak-anak mengikuti lomba debat. Lomba debat itu kemampuan untuk mempresentasi dan memberikan argumentasi atau berpidato di depan orang. Barangkali yang lain bisa menambah. Bapak Ibu, untuk KSN itu cuma 3 orang yang masuk ke tingkat provinsi. Provinsi ya. Itu geografi, kebumian, dan satunya matematika. Nah, kebumian, geografi, matematika. Berarti di sini ada sesuatu yang apa ya? Yang perlu kita perbaiki ya untuk sistem pelatihannya. Pak Redi, perlu kita perbaiki itu gimana caranya supaya tahun depan kita nggak seperti ini, kayak kita ini banget gitu ya. Hah? Membentuk ya. Bisa dimasukkan di sini. Memperbaiki manajemen lomba, khususnya di sini Bapak Ibu kayak Ignatius ya. Ignatius itu bisa banyak yang masuk. Jadi mereka itu sistemnya, saya pernah tanya, sistemnya itu mereka mengkarantina siswanya selama 2 minggu khusus untuk ikut pelatihan KSN dengan memanggil guru dari narasumber dari LOPI atau Surya. Itu. Nah, tapi Bapak Ibu biayanya kemarin itu sudah direncanakan sih gurunya dan siswanya ya selama 2 minggu untuk ikut pelatihan. Sahabat lihat biayanya 300 juta, mengkerut kita. 300 juta khusus untuk KSN. 300 apa 350 kemarin? Pak Redi, masuk nggak itu? Nah, kenapa kok nggak kita lakuin kemarin? Oh, untuk yang sekarang. Nah, Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu mata pelajaran, ada anak yang ada berapa? 9 ya, 9 mata pelajaran yang diikutkan untuk KSN. Tolong benar-benar dicari siswanya yang memang benar-benar berbakat di sini untuk mengikuti KSN. Pak Redi siap membiayai. Pak Redi duit pribadi ya. Padahal sebenarnya SMA 17 ini kan sudah banyak ya ikut nasional, internasional, dan mereka menang gitu ya. Bimbingannya Bukwin gitu kan, banyak yang menang gitu. Pas pelaksanaan KSN kota kita bermasalah gitu. Jadi saya tuh sebenarnya sedih juga sih melihatnya. Saya kompetisi iya. Makanya saya tidak menyebutkan duit karena nanti ada apa ya rasa
merasa kesedihan atau ketidakenakan gitu, makanya saya tidak sebut Bu. Ya, jadi permasalahannya itu Bapak Ibu. Jadi ya kita nggak usah bahas itu lagi lah ya. Pokoknya yang penting untuk yang berikutnya harus kita perbaiki, kita harus tingkatkan pembinaan untuk siswa, kemudian kita panggil lah ya pelatih dari mana yang kira-kira bisa mensupport anak-anak kita untuk bisa lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu harapannya. Oke. Kita lanjut tadi, ada yang mau nambahkan lagi mengenai ini yang D 10.2 Pak Arpani. Terima kasih Bu. Ini kan 10.2 itu tanggung jawab sekolah, bentuk layanan. Betul kata Bu Resana, itu saat dulu ada Aksal itu cerdas dan berbakat istimewa. Nah sekarang kalau itu bisa dianalogikan sekarang, itu anak-anak yang 2 tahun sekarang. Salah satu bentuk yang pernah dilakukan dulu itu sistem pengayaan. Pengayaan kita bisa atur mungkin secara akademik, mungkin juga secara performa mereka atau komunikasi mereka. Jadi bentuknya pengayaan. Jadi bukan ke gurunya, saya kira bentuknya pengayaan. Kita kerjasama dengan luar, mungkin universitas, mungkin orang-orang tertentu. Jadi sifatnya kapabilitas, bukan ability, bukan abilitas lagi. Jadi dia punya smart dia orangnya, tapi dia punya kemampuan lain. Itu kita harus kerjasama dengan pihak luar. Terima kasih. Oke, kasih Pak Arpani. Kita ya melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk pengayaan gitu ya, pihak luar untuk pengayaan, bermitra gitu ya. Bu Win, ada yang mau ditambahkan? BK khusus ya. Oke, kita tambahin aja ya, dan BK ya, dan guru BK untuk pelayanan khususnya gitu ya. Oke. Ada lagi? Ini untuk sekolah kita loh, untuk kebaikan sekolah kita. Pak Redi, ya nilai yang rendah sedikit untuk sekolah kita. Tetapi kalau sekolah lain, saya lihat kemarin itemnya banyak banget yang nilainya rendah, yang warnanya merah. Itu nggak mungkin diwarnai sendiri kalau merah ya, kalau itemnya banyak. Dan banyak juga yang harus diperbaiki oleh mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan visi misi. Iya, visi. Tadi sudah ke RKAS, kita sudah tahu kelemahan kita, sekarang kita susun misinya Bapak Ibu. Apakah misi yang sudah ada? Kalau visi nggak usah lagi dirubah ya, visi itu udah bagus. Tinggal nambah aja, berwawasan global. Sekarang misinya Bapak Ibu, kira-kira masih perlu ditambahkan atau harus kita hapuskan? Ayo sama-sama kita diskusi. Ini yang terakhir mengenai misi. Yang paling utama yang duluan untuk sekolah penggerak adalah melihat visi dan misi. Visinya utama dalam karakter, dan prestasi, kemudian layanan prima, berwawasan global. Ya. Nah, sekarang kita lihat misi. Menghayati ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak serta mempertebal keimanan dan ketakwaan. Ini masih perlu nggak Bapak Ibu? Masih ya. Kemudian yang nomor 2,
menerapkan disiplin tinggi, komitmen, tanggung jawab, dan kejujuran dengan memperhatikan sopan santun serta menumbuh kembangkan rasa kepedulian sosial terhadap masyarakat. Ini kan masuk dalam karakter ya Bapak Ibu. Gimana kalau kita ganti yang hubungannya dengan profil pelajar Pancasila? Ya, karena ini kan baru segelintir ya kalau komitmen, tanggung jawab, dan kejujuran. Sedangkan ini semua masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi gimana kalimatnya? Nanti diwarnai merah ya, warnai merah. Kita hapus, kita perbarui. Apa kira-kira kalimatnya Bapak Ibu? Balik. Arisan. Menerapkan. Ayo tunjuk tangan dong, bantu dong. Guru bahasa ya, biasanya yang bagus. Oh Yuswan. Menerapkan. Payu. Menerapkan dan menerapkan. Mewujudkan. Nah, ini. Oh ya. Mewujudkan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, boleh itu Bu. Mewujudkan profil pelajar Pancasila Dengan disiplin dengan berpedoman yang mandiri, nah, berinovasi, berdaulatnya hapus. berkarakter. Yang beriman bertakwa ini duluan. Sudah ada. Berakhlak mulia di sini. Berakhlak mulia di sini. Ya. Minimal 3 Bapak Ibu. 3 dimisi untuk sekolah penggerak profil pelajar Pancasila. Apalagi mewujudkan profil pelajar Pancasila ini 1 tetap ya. Kemudian 2-nya mewujudkan profil pelajar Pancasila, ini udah 2 profil Pancasilanya. 1 lagi meningkatkan, enggak? Kenapa mewujudkan? Karena kita belum Bapak Ibu ya, baru mau sekolah penggerak kurikulum merdeka. Apalagi Paris? Batari? Membekali
Parvin? Menghasilkan, menciptakan, Membekali. ya. Yang berhubungan dengan sekolah penggerak ya. Membekali. Pak Erhan, kita nanti berbasis project. Nah, Nah, yang membekali itu berbasis project nanti. kemampuan berintervensi pedagang. Menerapkan melaksanakan pembelajaran berbasis project dengan apa? Yang disesuaikan dengan karakter kondisi lingkungan dan kebutuhan peserta didik, yang disesuaikan dengan karakter kondisi lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Ya. Ada lagi? Ada usul yang lain? Oh iya. Apa? Kalimatnya gimana? Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Melaksanakan gini. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan anak-anaknya yang dilihatnya berbeda ya, dengan karakternya, minat bakatnya, kemudian gaya belajarnya. Nah, itu gimana caranya supaya mereka tuh nanti satu tujuan? Gimana lah kalimatnya? Kan nggak mungkin mereka menerima pelajaran itu dengan cara yang berbeda-beda gitu loh. Kita harus mengatasinya supaya anak itu bisa mengerti semua dengan materi yang kita berikan. Apalah kalimatnya? Menerapkan, memfasilitasi pembelajaran ya, kalimatnya Bu Leli. Kita itu iya benar kata Bu Leli, kita itu memfasilitasi siswa yang berbeda-beda ini tadi, tetapi mereka bisa terima materi yang kita berikan, sama persepsinya gitu, sama tujuannya. Nah gimana lah itu kalimatnya? Parvin, ayo Parvin. Meningkatkan. Atau kita tambahkan di nomor 3 ya. Kita tambahkan di nomor 3. Nggak bisa ditambahin nomor 3, itu harus tersendiri itu. Apa kira-kira? Memfasilitasi peserta didik yang berdiferensiasi sehingga bukan pembelajaran yang berdiferensiasi, tetapi peserta didiknya yang berdiferensiasi.
memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan dalam pembelajaran ya. Sementara itu dulu, memfasilitasi peserta didik yang berdiferensiasi dalam proses pembelajaran sehingga dalam kegiatan dalam KGM, dalam kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran nggak apa-apa sih, sehingga tercapai untuk hasil belajar yang lebih baik gitu, sehingga tercapai hasil belajar yang lebih baik ya. Memfasilitasi peserta didik yang berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga tercapai hasil belajar yang lebih sehingga tercapai mutu dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Mutu dan kualitas pendidikan karena gini, selama ini memang sudah kita laksanakan Bapak Ibu, tetapi lebih dimantapkan lagi karena kadang-kadang anak itu kan belajarnya pakai mata aja, mereka sudah bisa mendengar aja tanpa melihat, mereka bisa gitu loh. Nah, bagaimana cara mengelompokkan siswa ini sehingga mereka misalnya belajar kimia, mereka bagus semua nilainya hasilnya nanti untuk tes formatifnya, seperti itu. Nomor tiga masih oke, ini udah Bu, Bapak Ibu ya. Itulah yang mau kita terapkan di sekolah kita. Visinya tetap tidak dirubah, hanya mungkin ditambahi saja ya, berwawasan global. Oke Bapak Ibu, saya kira ya Pak Erhan dulu. Oke. Untuk masalah kurikulum nasional, mungkin saya pikir kurikulum merdeka nasional juga. Kurtilas, kita kurikulum 13. Kalau dipikir ini kan konsisten kita menggunakan visi berapa tahun. Karena nanti setelah 2 tahun kita tidak ada lagi kurtilas itu, artinya kita mengubah lagi. Ya. Kalau misi tidak apa Pak dirubah, kan misi itu sesuai dengan lingkungan kondisi sekolah kita. Jadi kita itu mengikuti zaman. Gitu ya, kalau untuk misi. Kalau ya masa kita sudah tidak melaksanakan kurtilas masih tetap ditulis kan enggak ya. Kalau misi, kalau visi bisa 4-5 tahun kita ganti visi itu. Tapi kalau misi disesuaikan dengan eranya, dengan kondisi zaman kemajuan. Ya bisa jadi itu adalah salah satunya, salah satu alternatifnya itu. Oke Bapak Ibu ya, saya kira cukup sekian. Ya Al-Fatul ya, mau buat silakan. Mau masuk apa? Di poin ke-7 mungkin. 7. Itu ada apa? Kalau karena ini kan jadi suatu misi bagi sekolah kita yang mungkin nanti akan juga lagi proses buat karya musik itu. Ada visi-misi di depan, mungkin kan nanti diubah. Itu bagi pandangan orang yang awam tidak paham tentang mengoptimalkan pasar langkah itu mungkin bisa dipertegas. Panjang banget. Atau mungkin bisa siapa ya aku yang bisa mewakilkan. Ketika baca aku nggak tahu kok. Mungkin nanti di buku 1 ya. Buku 1 nanti akan dituliskan, akan dijabarkan. Tetapi kalau untuk ditampilkan mungkin 9K gitu aja lah, nggak usah ditambahkan. Tetapi nanti di buku 1 di dokumen ya, kita masukkan, kita jabarkan di situ. Kamu pesen nggak sama Bu Tari sama Pak Risana ya? Oke, Bapak Ibu saya kira cukup sekian.
Oh iya Pak Erhan. Endpoint 6 itu Nah. mengatakan bahwa bahasa dan bahasa Inggris internasional. Sedangkan perubahan kita ini sudah ada juga bahasa internasional. Apakah kita gunakan bahasa Inggris atau kita ubah jadi bahasa asing? Oh iya boleh. Bahasa asing. Nanti Indah marah ya. Kan ada Bahasa isyarat. itu apakah memang naik itu kalau kita lihat dari satu bukannya pelajar bukan siswa FRS 2 jadi bukan pelajar. Nah, apakah kita bisa boleh ubah Siswa. nah tapi akhirnya itu Siswa. bukan pelajar Langsung aja nggak apa-apa, ini salah tulis aja. Jadi, nah, FLS 2N, ya, festival. Dan ini di itu yang paling. Duanya mana? Festival Lomba Seni Siswa Nasional kan udah FLS 2N. Ya bener yang ini kan? Ya udah. Makanya bingung aku. Ya udah, Bapak Ibu, ini visi misi sudah kita perbaiki. Nanti inilah yang akan kita tuliskan di depan, yang akan kita tampilkan di depan. Jadi tadi Pak Erhan bertanya bahwa apakah misi ini berapa tahun sekali? Jadi misi itu diganti, bisa diganti tiap tahun sesuai dengan kondisi sekolah kita, sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi tidak harus 4-5 tahun. Jadi kita tahu apa yang mau kita jalankan itulah. Cuman visi itu baru ke depan ya. Keinginan kita ke depan seperti apa, itu visi. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Arisana. Jadi hasil ini nanti kita berikan kepada bagian kurikulum untuk diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.